Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaini Hayatullah, dipanggil Humay. Jadi di sini ulun sebagai guru olahraga. Kebetulan ikut serta melatih anak-anak dalam melatih bakatnya. Jadi untuk latihan di sini ulun sedikit bercerita. Untuk untuk latihan itu biasanya bagian ulun melatih itu seminggu 3 kali Pak Bu. Jadi 3 kali itu 2 kali itu biasanya sore, pagi, salah Bu. 1 kali itu sore, terus yang paginya 2 kali Bu. Jadi 1 minggu itu ada 3 kali latihan. Oke. Terus untuk yang melatih itu bukannya guru olahraga aja, tapi itu semua yang terlibat Pak. Oke. Belajar. Maaf, maksudnya bisa diperjelas Pak, tadi yang terlibat itu apakah guru semua tadi cerpen, apakah dari luar atau dari dalam Pak, selain guru olahraga? Biasanya bagian yang ikut terlibat itu terutama di dalam, di luar itu ada juga Bu. Yang kayak Pak Ahmad itu kan bekasnya kan di sini, terus dia pindah, terus masih kayak Pak Andang kan, yang kepala MPC yang Sorinato masih tetap Bu, tapi kan Cidin ada tugas di sini lagi. Jadi banyak Bu, ya dari gabungan dari SLB 2 juga ikut melatih buat. Untuk latihan Pak. Oke, sudah. Bisa ditambahkan Pak, silakan kalau ditambah. Ya mungkin Pak Dayat yang lebih lama. Pak Dayat yang di sini sudah. Masih banyak tadi kan diikutkan dibantu sama dengan guru yang di luar tadi. Itu untuk dananya mereka, untuk Anggaran kosnya. Kalau untuk NPC kemarin, NPC Sorina kemarin itu itu apa tuh tugas sekolah ya. Untuk dana belum lagi ya. untuk pengabdian saja maksudnya ya Pak ya. Keikhlasan hati Pak. Pengabdian Pak. Pengabdian. yang keterampilan tadi. Silakan bisa Ada mau lagi ya? Silahkan kalau ada yang mau tanya yang sekitar masalah. Ini yang olahraga berempat, kalau bisa satu lagi siapa yang mau? Jadi untuk melatih anak-anak ini bagian ulun mulai pulang ini bulan November awal nih Bu. Itu 1 minggu 1 kali Bu. Jadi untuk nanti ke depannya untuk pertandingan apapun itu mungkin kita sudah siap. Jadi tinggal mencopot ini, ini baik di sini, ini bagian ini. Jadi tinggal kita ambil, tinggal kita latih, kita mendalami aja gue lagi. Jadi 1 minggu 1 kali gue itu. Cuma kalau sudah itu diambil itu 3 kali gue nanti latihannya 1 minggunya. Itu yang mata pelajaran olahraga sendiri kah Pak, lain yang untuk bimbingan olahraga lomba tadi? Itu khusus untuk bimbingan lomba. Bimbingan lomba. Mungkin menyandarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi untuk ulun sebagai guru baru ya pula guru PJOK untuk mengajar anak-anak SD itu di sini karena saya baru ke sini basicnya memang dari umum ke LB, jadi saya itu bingung masih pertama itu. Terhitungnya dari Juli, baru Juli. Nah, jadi untuk saya mengajar itu mungkin saya perhatikan kebutuhan anak gue, kebutuhan anak seperti anak autis. Anak autis itu gue ternyata setelah saya beberapa bulan mengajar di sini, dia bisa membuat permainan sendiri. Itu biar julungi benda apa aja, biarkan dia bermain, lalu kita modifikasi permainannya jadi permainan untuk pembelajaran kita dan untuk kesenangan dia di dalam pembelajaran. Jadi anak autis itu tidak bisa kita buatkan pembelajaran seperti pembelajaran yang ada di umum. Nah, mungkin itu anak-anak autis waktu SD kelas 1, kelas 1, kelas 2 mengajarnya. Jadi permainan yang ulun buat di sini dan pembelajarannya itu baru terdapat langsung dari anak-anak yang ulun ajar. Jadi ulun modifikasi aja. Misalkan untuk anak-anak autis, dia tidak bisa memantul bola. Tidak bisa memantul bola. Kalau mbah memantul bola itu buahnya lepas, pikirannya hilang. Mana bolanya lepas, pikirannya hilang, ini buka. Nah itu gawiannya anak autis tuh, kita menangkapnya. Jadi disuruh pegang bola, gue gawiannya tuh jangan dilepas. Pegang bola, aturan bola basketnya diantol kalau pak, disuruh akan aja kita hantam ke kun sampai rabah. Jadi sama aja anunya, ibaratnya pergerakannya tuh sama dengan memantulkan bola, tapi kita hantam ke kun tetap diikuti. Nah batu pulang ke kun hancurkan sampai berapa kun kita andang, tetap pegang bola, habis itu disuruh taruh di atas kunnya tuh sampai diam, mengajarkannya untuk tenang karena autis itu tidak tenang menurut ulun. Tenaga banyak tapi tidak tenang autis itu. Nah pas itu diandang, biarkan dia tenang. Yang pun rebah tadi biarkan disuruhkan mendiri lagi, belajar mengembalikan ke tempat awal. Nah jadi terus gitu. Kalau selain autis Autis bisu. Selain autis ada Muridnya apa? tuna grahita, tuna yang ada benda itu pak. Tuna romo. Coba gue hanya masak dia tapi tahu tuna. Belajar pelan-pelan. Untuk tuna rungu sama tuna grahita itu pembelajarannya ya kurang lebih aja samanya tapi ada sedikit modifikasi mungkin karena mereka itu ulun lihat cara pembelajarannya itu lebih kepada simbol-simbol aba-aba kita, tangan kita kayak apa. Nah terus kalau dia itu pembelajaran dibanyaki kasih support kepada dia. Setelah dia melakukan sesuatu dengan semaunya aja loh. Kita tidak bisa mengharapkan dia perfect dalam melakukan gerakan movementnya. Biarkan dia melakukan gerakan tertentu. Kalau sudah dapat dia gerakannya walaupun tidak bagus, kasih reward lagi. Dia mau lagi mau terus. Nah, yang penting kita itu mengajarkan satu permainan atau satu pembelajaran, tapi kita banyaki pengulangan. Nah, sampai dia movementnya atau gerakannya itu pas. Nah, pas dengan yang kita ingin ajarkan. Tapi jangan ngalih-ngalih bu. Kalau anak-anak itu kita ajarkan teknik-teknik dasar aja dulu. Misalkan bergerak, berjalan, memegang bola, memantul bola. Yang penting itu dapatnya, selesai tugas kita. Nah, betul. Bulan Juli tadi masuk sebagai ASN di Layar 1, kan dari SMK. Nah kemudian kemarin kan sempat melatih anak-anak mengantarkan ke Soina. Nah itu saya ceritakan latihannya gimana Soina kemarin. Mungkin kalau Pak Ahmed tadi ketinggalan, mungkin ada nggak ketinggalan? Mungkin untuk anak-anak saat latihan itu ya Pak,
saat latihan itu sama Inya sebenarnya sama kita berikan polanya tuh dengan umum, sama dengan umum. Tapi yang lebih ringan cara pembelajaran, cara latihannya yang lebih ringan, dan juga rintangannya itu kita ringani. Terus fisiknya kita kuatin, Pak. Nah, karena Inya fisiknya itu bagus kan, anak-anak LB ini menurut ulun fisiknya lebih bagus lah daripada betik yang kita turunin tekniknya aja. Fisiknya bagus sama aja dengan yang umum menurut ulun, Bang. Dari beberapa bulan ulun latih kemarin fisiknya kurang lebih aja sebenarnya. Yang pembelajaran hari-hari tadi, yang pembelajaran hari-hari itu pian melibatkan wali kelas atau pian bisa sendiri, atau mungkin ketunaannya tadi kan beda-beda. Nah, kalau di tempat kami kan berhubung kami cuma satu guru olahraga mungkin masih kesulitan. Terus kadang ketunaannya masih digabung loh, Pak. Nah, karena masih satu guru olahraga, nah, jadi kadang ketunaannya masih digabung. Mungkin kalau pian tuh satu ketunaan atau berjadwal atau kayak apa, Pak? Dan wali kelasnya itu pian istilahnya berperan aktif atau? Oh ya, wali kelasnya itu apalagi anak autis itu memang harus ikut, karena ulun juga kada tahu karakteristiknya anak-anak autis. Kemarin pernah ulun anak autis karena inya kelapahan minum, mencari banyu minum, terus yang manis-manis dan juga makan permen. Nah, itu ternyata tidak boleh. Nah, untuk anak autis makanya wali kelas itu perlu membimbing atau mengikut sertakan, mendampingi saat kita mengajar. Iya. Terus kadang Pak, Ulun kan menemui di kelas tuh ada beberapa kayak anak autis yang tidak tertarik dengan olahraga, lebih diam di dalam kelas. Nah, kira-kira apa solusinya buat anak yang lebih cenderung murung di dalam kelas tadi, tidak mau olahraga, tidak tertarik? Tidak ada. Ya, untuk motivasinya kayak apa caranya kira-kira, Pak? Sama kembali ke awal tadi, Bu. Kita bawa dulu anak-anaknya jalan. Kita lihat dia mau ngapain. Ada anak autis ulun itu ingin megang bola, ajarkan main bola. Ada yang ingin jalan-jalan lari aja, ajarkan lari. Kira dilihatkan lagi Pak di kelas sudah kan mau. Jangan kasihannya ada demuponnya kan. Bawa keluar bawa keluar sosialisasi. Habis itu biarkan dia atau kita ikuti mau apa dia baru kita ajarkan. Anak makan mie goreng ya Pak ya. Wah, jangan makan dulu olahraga dong, ada boleh. Ulun paksa biasanya anak-anak itu belajar. Biar ke lapangan aja, lapangan. Mau apanya ini mah aur-uran. Kada kayak Abi kan, kada yang mau pentingnya sosialisasi. Ikutnya bisa aja karena lari melihat kawannya mau olahraga Nah, kalau kita biarkan di kelas, iya pandangannya mungkin kada banyak, jadinya koler. Jadinya koler, kita koler, inya koler sama koler. Nah, bertahan koler, berdiam mana? Kuringan. Berarti kan yang ini berperan aktif wali kelas juga harus di. Iya. Iya, apalagi kalau satu aja, kami kan satu aja guru olahraga ya kasihan. Nah, mungkin itu aja kalau mau yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan gini, olahraga ini kan baru datang di bulan Juli tadi, TMT-nya, ASN-nya itu berdua. Nah, yang sebelumnya itu kami ada 4, tapi 4 yang satunya kami masukkan ke guru kelas saja karena olahraga diberi kesempatan yang ASN dulu tuh supaya dapat jam. Karena yang tadi kan statusnya guru honor provinsi, jadi yang honor provinsi masuk kelas. Walaupun kuliah olahraga tapi memang kan belum selesai itu satu. Kemudian yang kenapa Soina tadi ini memang baru kemarin latihannya itu yaitu kami drill. Nah, kami drill latihannya Pak ya. Jadi seminggu itu kami drill 3 kali. Sekali sore, 2 kali pagi. Bergabung dengan SLB Negeri 2. Yang mana SLB Negeri 2 bisa dibawa bergabung. Nah, begitu. Tetapi tahun yang sebelumnya dulu, yang sampai nasional, itu kami drill juga, cuman sore. Nah, kemudian masalah dana, Bapak Ibu, kami beritahu, dana Soina itu tahun ini memang nol sama sekali, tidak diberi apa-apa untuk sementara ini.
belum dapat apa-apa. Nah kemudian dari mana pelaksanaannya? Mungkin bendahara bisa cerita sedikit, nggak apa-apa. Kalau ini bendaharanya ada. Jadi duit yang kami pakai itu duit kokurikuler olahraga. Jadi kami tarik duit kokurikuler itu untuk melajari olahraga yang persiapan Soina itu. Nah termasuk kokurikuler yang lain kayak pramuka, kayak seni dan sebagainya yang mana bisa diambilkan, dipinjamkan ke yang mau berangkat ke Soina kemarin. Yang terakhir yang ini. Kalau yang ke nasional dulu memang juga belum dapat. Jadi kami sukarelawan dulu, begawe dulu, sambil nanti kalau dapat juara kami ajukan ke Pemda. Bila dapat bonus, anak-anak yang dapat bonus kami bagi dengan pelatih bersama dengan diberitahu oleh orang tua siswa. Kayak itu caranya. Setiap kali dapat bonus kami mesti dapat kebagian. Nah yang ini, yang tahun baru yang kemarin itu belum dapat kabarnya. Jadi yang bapak-bapak yang melatih itu bapak hebat dahulu. Ya Allah, kayak memang kan ada duitnya Pak Nah belum ada gitu. Nah tapi diusulkan warga intinya. Nah kemudian kami mengajukan proposal ke perusahaan. Ya Allah, dapatlah duit. Hanya satu perusahaan aja yang memberi, itu perusahaannya jauh di luar Kalsel, Kaltim, malahan lewat WA aja. Nah ternyata dapat 2,5 juta, tapi itu yang tahun dulu, bukan tahun yang ini, tahun 2022, 21 atau 22 itu saja. Itu pun karena teman sekolah aja waktu SMA gitu. Nah akhirnya BAWF cerita dapatlah itu. Nah itu yang olahraga. Nah kemudian kira-kira cukup dulu karena waktunya olahraga. Ke kebersihan sekolah. Ke kebersihan sekolah ini sudah datang beliau Pak Hilmi ada? Belum. Pak Le disuruh panggil ke sini dong. Nah, Pak Hilmi, biar Pak Umi aja yang panggil. Pak Le maju ke depan Pak. Nah mungkin alatnya, mungkin piannya beberapa kali atau pisahkan aja, atau sekolah ini dibagi kebersihan pian yang di sana, pian yang di sini. Ada dibagi kira-kira, pisahkan aja apa adanya. Jangan takutan lah. Kalau memang ada dananya apa misalkan pisahkan aja. Oke, terima kasih. Kenalkan dulu nama ya, muncul ke atas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Pak Suryani. Ulun sebagai kebersihan di sini. Enggak Pak Helmi. Ini Pak Helmi. Jadi kalau masalah kebersihan, setiap pagi ulun kebersihan dibagi menjadi 3 orang yang sebagian ada yang di kantor, yang berdua ada di lapangan Pak. Jadi saya itu bagian yang SMA SMP kelas ini kan ulun, terus sebelah satunya yang SD sini. Jadi kalau pagi ulun nyapu sampai sampai selesai. Tapi cerita lagi nih, kalau hari Senin Pak, kalau mau upacara kan Senin, jadi ulun cicil. Minggu itu ulun kalau ada yang pel itu perlu dipel, terus terutama sekitar untuk upacara itu ulun bersih sendiri, kan ulun bersih dulu, terus yang jauh dari upacara besoknya pas selesai upacara. WC ini kan karena kadang-kadang yang nggak berat ke istilahnya yang di luar, yang di luar itu kan kadang-kadang Pak, kadang-kadang masuk jadi kadang-kadang kotor, jadi dikunci Bu, biar menjaga kebersihan
Jadi enggak di luar anak kita kadang-kadang masuk jadi kotor gitu kan, terus dikunci Bu Pak. Itu kita ada yang bertanya Bu? Si guru itu selalu kalau di sini tuh digembok atau dikunci. Jadi bapak ibu kalau mau ke WC bawa kunci, ambil di kantor. Kalau nggak ambil di kelas guru pojokan sini yang dekat WC guru 5 dengan nanti pinjam ya. Karena apa? Pengalaman dipakai anak, namanya anak kan. Nah itu. Jadi sebelahnya, enggak, kadang-kadang nggak bersih dan sebagainya. Ada yang bapak ibu guru mungkin nggak tahan, lalu udah sekarang dikunci aja. Kalau WC anak Pak? Kalau WC anak nggak dikunci Pak, khusus untuk anak Ada khusus tersendiri. utusan dan sendiri. Iya, kalau kita kan barang. Jadi beberapa WC juga anak-anak. Anaknya kadang Pak yang lolos, kadang kelihatan. Biasa dari kami, dari saya. Yang kebersihan yang kedua Pak Hilmi, silahkan Pak Hilmi sampaikan. Namanya siapa, kenapa, nanti tugas pian apa. Beliau ini statusnya PNS sudah. Diangkatnya tahun berapa saya lupa. Tanya Sidin aja, nanti Sidin yang menentukan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ulun memperkenalkan diri dulu. Nama ulun Helmiansyah. Nggih, insyaallah ulun mulai bekerja di tahun di SDLB ini tahun 2006, akhir 2006. Sampai sekarang jadi sudah berapa tahun. Sebelumnya di SD umum. Di SD umum itu sebenarnya ulun diangkat itu tahun 1989. Jadi sudah tua, sudah jadi KAE. Nah, terus tugas ulun, memang tugas ulun penjaga sekolah, yang mana kebetulan ini dibantu oleh kawan-kawan, ada dari Pak Suryani tadi, Pak Arifin yang bertugas. Memang kami di sini tidak membagi tugas, kami sama-sama bekerja. Cuma kebetulan ada job-jobnya masing-masing. Jadi ulun kebetulan pembersihan di dalam kantor dan di luar kantor, yang sudah Arifin di luar kantor dan Pak Suryani juga di luar kantor. Tapi kami sama-sama bekerja, bukan satu-satu. Jadi kebetulan memang ada yang berat, kami bantu sama-sama. Misal pembersihan di luar, misal penebangan kayu, pembersihan kayu-kayu, kami sama-sama bekerja sama. Jadi tidak ada sendiri-sendiri. Dan kebetulan juga di sini alhamdulillah semua guru-guru membantu. Jadi baik dari SD, SMP dan SMA-nya membantu mengarahkan anak-anaknya. Jadi sama-sama kita bekerja, anak-anaknya bekerja, guru-gurunya juga bekerja. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jam kerjanya kalau kebetulan ulun di sini kan rumah dekat. Jadi paling kurang seperempat jam 7 sudah ada di tempat. Kebetulan Pak Suryan juga ada di tempat, kada jauh. Jadi paling-palingnya jam setengah 7 kamu sudah ada di tempat. Standby. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Ada, kalau nggak ada, cukup. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Pak Johari mungkin tadi olahraga ya sudah. Nanti ya, mungkin Pak Anca atau Bunyami ada yang tanyakan. Jadi gambarannya kebersihan kita di sini seperti itu. Pukul 7 kurang seperempat, pukul 7 itu sudah datangan yang namanya petugas kebersihan. Arifin, nah ini Arifin di sini nah. Ini Pak Arifin ini karena minta maaf, ya kayak riak juga maksudnya tuh. Ya minta maaf, nggak dengar ya, maklum. Saya tanya dulu. Bapak bisa. Orang sekolah jam jam berapa nih? Lihat Pian, jam berapa datang? Mana Riyad? Ke sekolah. Gerakan Riyad, guring kah? Mana Riyadnya? Nah, Jam 7 bangun sudah tidur aja.
banyak juga. Jam 6 gitu. Nah, Mantap dia berkomunikasi. insya Allah lebih paham dia. Banyak lupanya. Iya. Ya Allah, nah ini pukul 7 ya, 7 ke sini jadi nyambung, lap lantai. Ya, apalagi Nggak tidur ya. kadang-kadang dia sore apa sore itu gimana? Sore. Sore ya. Nah, itu kesini juga dia kesini. Kadang-kadang tuh Sabtu Pak ini datang. Padahal Sabtu kita libur. Beliau datang. Iya. Libur Sabtu, hari Sabtu Lebih kerja. rajin mungkin. Hari Sabtu kerja. Libur. Jadi tiga kebersihan, yang bertiga ya. Oke. Tanya mungkin Pak, mohon izin tanya sedikit. Oke. Kalau apa sih istilahnya selasar ya Pak ya, di depan kelas itu apakah masuk tugasnya petugas kebersihan juga atau masing-masing guru kelasnya itu aja Pak? Oke. Jadi di situ kalau di kelas itu kebetulan yang nyapu kebetulan kadang-kadang Pak Suryani atau ini berdulu. Anak menyambung. Berarti termasuk tugasnya petugas Pak ya Enggi. Sebenarnya itu kan tugas anak-anak sebenarnya. Cuma ini kan didahului oleh ini dulu. Oh Enggi yang didahului anak-anak tuh sekedar membiasakan aja ya. Jadi yang kalau ngepel anak-anak juga. Oke. Cuma kalau nyapu sebagian ini dulu memulai. Oke. Kebiasaannya. Iya. Proses pembiasaan itu yang penting pada anak-anak. Iya. Nanti habis itu kan gurunya mengarahkan. Oke. Kelasnya disapu. Baru teras. Buri Dana. Boleh. Oke. Kalau WC itu Pak, WC burit itu nanti dibersihkan lagi nggak kalau sudah atau di pertengahan setelah istirahat? Karena kan biasanya kalau setelah istirahat itu kan anak-anak banyak nih WC. Itu apa dibersihkan lagi atau enggak? Ya itu kada tiap hari Bu. Kita kontrol kalau kan kadang-kadang anak-anak kan maaf Ya, berak ada habis nyimbur. Ya kebetulan kita kontrol kalau kita bersih. Kalau ada anaknya kita suruh. Pas kita melihat ini kamu kurang bersih. Nah ini Bapak olahraganya datang satu satunya sama ASN di 2023 di bulan Juli tadi. Nah beliau juga selain menyupport tentang soina yang tahun 2023. Oke. Oke ya, terus tentang kebersihan oke ya. Sudah Pak. Oke. Bapak mungkin ada Pak yang mau diperjelas? Oke. Ada tambahan dari Pak atas? Jam 4 ya. Oke. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Har dan semua staf yang bergerak ini ya. Memang pengabdian ini yang penting ya. Saya melihat dan perhatikan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini memang penuh dengan pengabdian yang tulus, keikhlasan, tidak memandang dan tidak melihat dari tugas yang diembankan ke mereka, bahkan tidak memberatkan kepada anak-anak. Kepada anak-anak memberikan contoh atau teladan. Memang ini kunci keberhasilan sebenarnya. Sebuah lembaga kalau kita kompak, ada kerjasama yang baik, insya Allah lembaga tersebut memang kita lihat sangat berprestasi. Kalau kita berprestasi masuk seperti itu. Mudah-mudahan kami bisa terapkan banyak pelajaran yang kami dapatkan di sini. Amin, amin. Ini luar biasa. Ya mudah-mudahan kami di SLB memang
seiring dengan perjalanan waktu dan banyak pimpinan nantinya bisa kami terapkan. Dan ini memang perlu komunikasi yang baik lah di antara kita semua. Nah, itu tidak terlepas, mohon maaf Bu Meni, dia terlepas dari top leadernya memang. Ya, pemimpin tertinggi. Ini yang bisa mengarahkan. Seperti yang kita tahu bagaimana beliau. Terus terang saja, kalau saya memperhatikan Pak Har ini segala macam bisa dengan anak-anak, bahkan tidur-tiduran anak-anak itu yang memberikan saya kadang-kadang luar biasa ini Bapak. Ya, nah ini yang menjadi inspirasi lah buat kami. Mudah-mudahan kami bisa terapkan ke depan. Amin. Nah ini memang dengan hanya menyuruh tanpa kita tidak ikut terlibat dalamnya memang nggak akan efektif. Memang kita harus juga ikut terlibat dalamnya. Mudah-mudahan kami sekali lagi bisa laksanakan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak dan semua rekan-rekan di sini ya, baik di bidang olahraga dan sebagainya. Dan saya lihat banyak sekali bidang kreativitas di sini. Ada berapa macam yang keterampilan yang bisa ditampilkan. Mungkin bukan hanya sekali ini aja, suatu saat kembali lagi lah. Walaupun nanti perwakilan nanti yang lebih mana yang ditonjolkan itu yang kita pelajari lebih banyak lagi ke depan. Mungkin itu dari terima kasih sekali lagi Bapak ya, kawan-kawan, terima kasih Pak Ibu Guru. Wabil khusus nanti mungkin kalau Bu Uci, adakah Bu Uci masalah keuangan yang perlu? Oh sudah, aman aja kalau alhamdulillah. Sama bendahara aja. Nah satu lagi memang kita di sana tinggal penataan juga, penataan kelas, penataan kantor, ruangan dan sebagainya. Ini kami mau kita benahi juga. Termasuk tempelan-tempelan yang ada di dinding. Jangan hanya cecak aja yang lari. Ini yang jadi pelajaran buat kami semua, dan ini sebagai motivasi dan spirit lah untuk bisa berubah dan merubah. Tujuannya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ini ya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada yang disampaikan oleh kawan yang lain. Bu Meni mungkin. Sudah cukup Pak. Pak Anas, Pak Anas nih. Ada yang disampaikan memang? Kan yang lain tentang keterampilan. Nah, sudah cukup lah. Terima kasih kawan-kawan. Sekali lagi mohon maaf kami mengganggu aktivitas Pian, dan terima kasih atas motivasi, spirit dan ilmu yang diberikan dan pengalaman diberikan oleh SLBN 1 oleh Hari. Memang kehadiran, terus terang aja kehadiran Pak Har sebagai kepala sekolah yang sangat singkat lah kita katakan, mungkin kepala sekolah tersingkat lah di sana ya. Itu justru akan merubah mindset kita juga, merubah tata laku kita juga ke depan ini. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Har. Terus terang saja kami, terus terang aja saya pribadi sedih. Karakter beliau memang kebapaan dan sangat peduli terhadap baik anak-anak maupun kepada guru dan staf. Mudahan kami bisa tertular lah, yang tertular positif ya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Satu seni yang belum ini kayaknya perlu enggak? Ada kami guru seni, tapi beliau itu guru agama, tapi seni lebih ke seni malah. Nah, kalau itu kelebihan. Nah itu ada Pak Muslim, ya Pak Muslim ya, boleh nanti mau kalau ada kesempatan boleh cerita, kalau enggak ya nggak apa-apa. Mungkin cukup sampai di sini. Pukul berapa ini sudah? 11.40 kita belum digambar kan? Kasihan. Mungkin cukup ya Pak ya. Mungkin itu aja, nanti minta maaf. Nah, kemudian ini kami beri apa istilahnya sedikit memberi gambaran jalan apa istilahnya cerita. Jadi tolong Bapak Ibu yang diperoleh dari sini kalau itu bermanfaatkan silahkan. Kalau ada ya udah nggak usah gitu aja. Kalau di sekolah sana bisa diterapkan. Kalau di sini di sana nggak bisa diterapkan, nggak usah diterapkan. Kalau contoh aja misalkan keterampilan sandal buat sandal, mungkin kesulitan nggak usah, nggak apa-apa. Perbengkelan dan sebagainya silahkan. Cuma yang kami harapkan ya setelah ulun kesini, ulun berpesan aja
kerjasamalah ya untuk mewujudkan sekolah yang lebih maju, kan gitu aja. Nah, kebersamaan ini tidak lepas dari ya kebersamaan. Nah, itu diantaranya, terutama kuncinya itu, kalau saya pribadi, kalau masalah kebersihan itu kuncinya itu entah di rumah atau di mana, itu adalah tempat atau istilahnya toilet atau WC. Kalau WC seseorang itu bagus atau rapi atau bersih, kemungkinan dirinya atau kemungkinan rumahnya, nah kan gitu kalau saya. Makanya kami tekankan WC itu selalu dibersihkan. Tolong kontrol, kan gitu. Jangan sampai ada tamu, nah umpat ke belakang tercium bau yang kurang enak. Kalau saya itu, nah jadi harus kerjasamanya yang baik. Kayak Pak Hilmi tadi cerita kerjasama, jadi tidak ada pembagian sebenarnya. Cuman kadang-kadang kami membagi ini itu tadi. Kalau yang satunya sudah kerjasama kerjakan ini, yang ini dan sebagainya. Kalau kami tekankan seperti itu. Kita main kerjasama aja udah. Nah kayak olahraga tadi, saya tidak mengharapkan gurunya tidak mendampingi, wali kelasnya harus dampingi. Kasihan karena olahraga belum tahu tentang karakteristik atau kebutuhan siswa tersebut. Jadi dampingi. Makanya kami kadang-kadang melihat dari kantor tuh olahraga tuh ngajar, ada nggak guru kelasnya. Kalau nggak ada, kami cari kadang-kadang paling nggak kami tanyakan atau kami tanyakan ke guru yang lain. Itu kelas siapa? Tolong Bang didampingi, akhirnya begitu. Jadi tidak lepas. Karena tidak bisa ngajar itu kalau tidak didampingi. Anak-anak kita beda. Beliau sering ngajar di SMK, kalau usah perlu didampingi tak apa-apa. Bisa. Ya kalau ibaratnya anak itu disuruh sekali aja bisa. Oke, itu aja. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kami. Mungkin suguhan kami yang kayak ini juga. Kami dari wakil dari sekolah ini mohon maaf bila ada kekurangannya. Mungkin sampai di sini dulu kami akhiri. Tapi sebelumnya ulun minta foto bareng di sana, kalau di sini nggak muat ya. Tapi di sana panas. Atau mungkin di gerbangnya lah, terserah aja.